warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la tad'a lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la daynan illa qadaytahu ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang permasalahan bagian daripada pembahasan yang kemarin, yaitu satu contoh tentang masalah sholat, merujuk di dalam surat yang ke-22, surat 22, surat Al-Hajj, ayat yang ke-77. Surat yang ke-22, surat Al-Hajj, ayat yang ke-77. Surat 22 ayat yang ke-77 sebelum akhir. Di situ Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu waf'alul khaira wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, berbuat baiklah kepada Tuhanmu, sembahlah Tuhanmu, dan berbuat baiklah kamu agar kamu mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan. Ya. Surat 22 ayat 77. Nah, jadi kita mencoba untuk mendapatkan penjelasan dari salah satu ulama, yaitu dari Imam Al-Ghazali, tentang masalah makna salat, untuk menjelaskan di surat 22, surat 22 ayat 77. Nah, di surat ke-22 ayat 77 ini Allah memerintahkan kepada kita untuk ruku, untuk sujud, untuk menyembah Allah, berbuat baik, sehingga kita menjadi orang yang sukses. Jadi sukses menurut Allah itu seperti ini, bukan sukses menurut manusia. Jadi sukses menurut Allah adalah orang yang sukses itu orang yang tidak pernah meninggalkan ruku, tidak pernah meninggalkan sujud, tidak pernah meninggalkan untuk menyembah Tuhannya, dan juga tidak akan pernah meninggalkan kebaikan. Nah, itu orang yang sukses menurut Allah. Kalimat sukses menurut Allah adalah dengan kalimat muflihu, dari kata falaha. Jadi berbahagia. Dia dapat untung, tidak dapat untung, tetap bahagia. Ini bagaimana caranya? Tapi buktinya, kenyataannya enggak dapat untung. Muka berubah, susah, ya, tidak nyaman. Mengapa? Karena tidak berbekas dari ruku, sujud, ya, dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perputaran yang Allah ingin munculkan kepada kita. Ada 4 hal makna yang dimunculkan oleh Imam Ghazali tentang makna salat. Salat. Mana yang pertama, bahwa salat itu maknanya at-tazkiyatun nafs. Jadi
Jadi makna yang pertama, sholat itu adalah at-tazkiyatu an-nafs. Artinya sholat itu adalah membersihkan diri. Jadi orang yang sholat pada dasarnya orang yang sedang membersihkan jiwanya. Tidak hanya sekedar fisik yang dia bersihkan, tetapi juga jiwa, pikiran, ya, yang dibersihkan oleh sholat itu sendiri. Ya, maka orangnya sholat ini orang yang tidak mudah kecewa pada dasarnya. Orang yang selalu berpikir positif, selalu berprasangka yang baik, dan selalu berdamai dengan hati. Nah, ini agak berat. Kalimat berdamai dengan hati ini, dikala kita dicaci, dikala kita dihina, ya, apalagi dikala kita dipuji. Biasanya kalau nggak berdamai dengan hati, jadi sombong. Ya. Nah, kita mencoba untuk melihat di dalam surat ke-11. Surat 11 ini surat Hud. Surat 11 ayat yang ke-114 dan ayat yang ke-115. Bagaimana Allah ingin menjelaskan kepada kita tentang kebersihan jiwa ini, kesucian jiwa ini. Nah, di ayat ke-114 Allah bilang begini, wa aqimus shalah tarafayin nahari wa zulafan minal laili innal hasanati yudhibna sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Dan dirikanlah sholat di ujung siang. Ya, di ujung siang itu di dua ujung siang, artinya di pagi dan sore hari. Berarti dari mulai subuh, zuhur, asar. Wa zulafan minal laili, dan di permulaan malam, berarti sholat maghrib dan sholat isya. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Hasanat dari kata hasanah, artinya apa? Jamak, banyak kebaikan. Sesungguhnya kebaikan itu yudhibna sayyi'at, menghilangkan, menghapuskan kesalahan sayyi'at, jamak daripada sayyi'ah. Nah, di sini sholat disebut hasanat. Jadi barang siapa yang melaksanakan sholat dari mulai terbit matahari sampai waktu isya, maka sholat itu akan menghapuskan segala dosa-dosanya. Kira-kira sholat yang telah lalu, yang sudah 20 tahun yang lalu, apakah bisa terhapus dengan cara ini? Apakah bisa terhapus dengan cara ini? Ini sebuah gambaran yang Allah berikan kepada kita. Sebab mengqadha sholat itu kan masih perbedaan pendapatnya terlalu tajam. Mengqadha itu, sholat itu mengqadha sholat yang waktunya dekat, bukan waktunya jauh. Sebab kita tidak tahu berapa sholat yang pernah kita tinggalkan dari semenjak kita balik sampai setelah kita hijrah. Kita kan nggak tahu. Rasanya berat kita untuk menghitungnya. Kalau mengqadha yang mudah, menghitungnya masih ingat tidak? Nah, daripada kita mempersulit, maka Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita memperbaiki sholat kita, karena sholat ini merupakan salah satu cara untuk menghilangkan dosa. Yudhibna sayyi'at. Maka di ujung ayatnya dzalika dzikra lidzakirin. Yang demikian itu peringatan bagi orang-orang yang mengingat Allah. Ya. Dapat Pak Dokter? Suratnya, ayatnya? Ya, 11. Surat 11. Nah, maka ketika kita melaksanakan sholat tadi kepada ibu sekalian, lalu berikutnya Allah perintahkan sesuatu kepada kita di 115, fasbir. Nah, sabar. Kalau tidak sabar, sholat itu bakal ditinggal. Pasti ditinggal sholat. Kata Allah, fasbir, sabar, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang melakukan kebaikan.
Jadi nggak disia-siakan. Jadi sholat ini bukan sesuatu yang kecil, bukan sesuatu yang sederhana. Ketika dia datang itu beratnya bukan main. Sebelum sholat, sebelum waktu sholat biasa saja kita tidak ada rasa berat. Malah niat kita untuk pergi ke masjid, untuk sholat berjamaah itu besar sekali. Tapi ketika azan berkumandang, ini ujiannya berat. Maka Allah meminta kepada kita untuk fasbir. Karena sabar ini diantaranya akan memunculkan keistiqomahan. Istiqomah tidak akan mungkin terjadi pada diri seseorang ketika dia tidak sabar. Tidak mungkin. Jadi ini prosesnya gitu. Jadi seseorang itu akan melakukan ibadah sholat itu di masjid setiap waktu. Artinya setiap waktu sholat, 5 waktu sholat, itu tidak akan mungkin bisa dia lakukan kalau dia tidak sabar. Jadi harus sabar. Kalau nggak sabar apa? Di rumah juga bisa. Kan itu sebenarnya. Contoh di ayat di surat keempat, sifat tentang orang yang tidak bersih jiwanya. Surat keempat ayat yang ke-142. Surat An-Nisa ayat ke-142 tentang sifat orang yang tidak bersih jiwanya. Apa yang menyebabkan seseorang itu malas sholat? Sifat apa yang ada pada dirinya? Hati-hati di sini. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ada 142. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah. Ya Allah. Tetapi Allah lah yang menipu mereka. Ya Allah yang punya, bukan dia yang punya Allah, Allah yang punya dia. Jadi kalau kita mau menipu Allah, hati-hati, nanti Allah yang menipu kita gitu. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Nah ini sifat orang munafik. Tapi tidak mungkin juga kita bilang kau itu munafik, makanya malas sholatnya. Marahlah dia. Tapi itu sifat itu muncul. Artinya apa? Orang ini malas sholat, berarti pada dirinya ada sifat kemunafikan. Apa sifat kemunafikan itu? Orang munafik itu punya sifat menipu. Allah pun mau ditipu. Allah pun mau ditipu. Yura'unan nas. Dan sholatnya itu apa? Minta dipuji, riya. Ya. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Dan dia mengingat Allah itu hanya sedikit. Sedikit melihat Allah itu. Jadi sifat orang munafik itu pertama, kalau dia sholat malas. Yang kedua, kalau dia sholat minta dipuji. Yang ketiga, sedikit dia mengingat Allah. Ini orang munafik. Jadi dari sifat ini saja sudah ketahuan. Dan ini bisa jadi terjadi pada diri kita. Kakek baiklah sholatnya, masih ada waktu lah, masih panjang. Hati-hati, kita punya sifat ini. Ya, hati-hati. Mengapa ini terjadi? Karena ketika itu jiwa kita tidak bersih. Padahal tadi sholat ini merupakan cara Allah untuk membersihkan jiwa kita dari mulai berwudu kan. Kita sudah pernah membahas itu. Di dalam surat apa? Masalah wudu. Surat kelima ayat ke-6. Harus tahu dalilnya. Ini masalah wudu masalahnya. Ya. Nah, jadi kepada ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini gambaran yang Allah berikan kepada kita. Nah, mengapa orang munafik ini memiliki sifat tadi? Sifat menipu, malas, riya, lalu sedikit mengingat Allah. Mengapa demikian? Mudzabdzabina baina dzalik. Ayat 143. Karena mereka selalu ragu-ragu dengan keimanannya. Selalu ragu sama Allah. Ya. Artinya apa yang Allah perintahkan itu, apa yang Allah janjikan itu, dia ragu gitu. Ya sehingga nggak dapat apa-apa. Yang ada tadi dua muka. Ya, dia dua muka gitu. Kalau dia kembali ke temannya, dia bilang aku tuh musuh dia. Kalau kembali ke yang beriman, aku teman kamu.
Nah, itu orang munafik. Maka sholatnya pun tadi usaha, kasar, malas. Jadi kalau terjadi pada diri kita, kagetlah sholatnya masih ada waktu. Sudah mulai tuh, hati-hati sifat munafik. Dan sifat munafik itu paling kuat terjadi pada diri seseorang ketika subuh. Jadi tanda-tanda orang yang tidak mau berjamaah di masjid itu memiliki sifat munafik. Itu Rasulullah katakan dalam hadis riwayat yang sahih Imam Bukhari. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang Allah SWT, sekali lagi bahwa sholat itu merupakan cara untuk membersihkan, mensucikan jiwa kita ini yang tidak akan pernah kita tidak lepas dari permasalahan kesalahan, dosa. Baik, contoh lagi di dalam surat ke-70. Ini contoh ya tentang jiwa yang kotor dilawan daripada jiwa yang bersih. Di dalam surat ke-70 ayat 19 sampai 23. Surat Al-Ma'arij. Surat 70 ayat 19 sampai 23. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a illa al-musallin alladzina hum 'ala salatihim da'imun. Sebelah kanan 19 sampai 23. Surat yang ke-70. Surat 70 ayat 19 sampai 23. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Ya Pak Bu ya. Di sini kayaknya nggak pernah ngeluh ya. Alhamdulillah. Wajahnya nggak pernah ngeluh. Ya. Apabila dia ditimpa masalah, dia mengeluh. Apabila dia diberikan rezeki, dia pelit. Nah, itu bukan kita kayak yang orang lain kali ya. Ya Allah, itu biasa tuh manusia tuh. Jadi kalau susah, ngeluh dia kemana-mana, ngoceh, ngomong, curhat apa sekali ya. Ketika dapat rezeki lebih daripada sebelumnya, apa yang terjadi? Pelit. Ini aku yang berusaha, karena akulah dapat. Ini karena tidak bersih jiwanya. Jadi sholat tadi tidak menggambarkan kebersihan jiwa kita, kecuali orang yang sholat. Kenapa? Karena dia tetap melaksanakan sholat itu tidak hanya ketika dia berhadapan dengan Allah saja, tetapi ketika di luar sholat pun dia tetap seperti sholat. Daimun, selalu. Jadi sholat yang dia kerjakan terlaksana dalam kehidupannya sehari-hari. Contohlah misalnya kalau kita di dalam duduk di antara dua sujud, kita bilang Allahumma firli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni wahdini wa'afini. Ada berapa sih? 8 coba. Kalau masih dari 8 itu yang kita minta ragu-ragu, berarti ada masalah. Ya kan? Semua kita minta. Kita minta ampunan, sehat, kita minta rezeki. Loh, apalagi tuh? Kalau urutannya, warhamni, minta kemuliaan, ya kan? Disayangi. Yang ketiga wajuburni, wajuburni? Kejebur. Wajuburni? Diselesaikan masalahnya, urusannya. Yang keempat, ditinggikan derajatnya, berarti rezekinya naik, posisinya naik, namanya naik, semuanya naik. Yang kelima, warzuqni, minta apa? Rezeki. Yang keenam, minta petunjuk. Oke. Yang ketujuh, wa'afini. Apa wa'afini? Kesehatan. Wa'fu anni, minta dimaafkan. Ya Allah. Setelah sholat masih malas juga, masih ragu-ragu juga, masih kecewa juga. Ya Allah. Berarti
kita punya masalah dengan apa yang kita baca di antaranya. Ketika kita sujud, kita baca apa? Subhana rabbiyal a'la. Bahwa tidak ada yang lebih tinggi kecuali hanya Engkau. Tapi terkadang muncul bahwa seakan-akan manusia itu lebih tinggi daripada Allah. Kita masih takut gitu. Ada apa ini? Berarti refleksi dari apa yang kita baca, gerakan yang kita lakukan di luar sholat tidak terlaksana. Berarti dia hanya sekedar kewajiban. Di balik itu masih kotor hati kita gitu. Kenapa? Masih ada ketakutan, masih ada kebimbangan kepada diri sekalian, ketidakyakinan gitu, bahwa janji Allah itu benar. Ya. Nah ini tadi gambaran-gambaran yang Allah ingin berikan kepada kita tentang apa? Tentang orang yang bisa merefleksikan sholatnya itu dalam kehidupannya sehari-hari dengan munculnya kebersihan pada jiwanya. Jadi kalau dia tidak bersih, maka selalu akan berprasangka jelek sama Allah. Contoh, kita ambil contoh surat ke-49 ayat yang ke-11. 49 surat Al-Hujurat. Kembali ke depan sedikit saja dari surat 70 tadi. Surat 49 ayat yang 11. Ada sebelah kiri bawah. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Surat 49 ayat yang ke-11. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mencaci, olok-olok atau mengolok-olok kaum lain, ya, segolongan beriman yang lainnya. Karena bisa jadi segolongan beriman yang dicaci itu atau yang diolok-olok lebih baik daripada yang mencaci atau yang mengolok-olok. Segolongan wanita yang beriman, janganlah mencaci segolongan wanita beriman yang lainnya. Karena bisa jadi yang diolok-olok, yang dicaci lebih baik daripada yang mencaci. Nah, kenapa ini terjadi Bapak dan Ibu? Ketika jiwa tidak bersih. Sholat hanya sekedar kewajiban, bukan kebutuhan. Kalau kebutuhan sebagai orang yang beriman, ya sudah. Kalimatnya kan seperti itu diantaranya. Kenapa? Ya pasti ada kesalahan, pasti ada kekeliruan. Dan tidak menyatakan bahwa kelompok itu yang lebih benar. Tidak ada, yang benar itu hanya Allah. Kalau berbeda, kembalikan kepada Allah. Ya, jangan setiap kelompok itu merasa kelompoknya suci, bersih. Padahal ini kelompok manusia, bukan kelompok malaikat. Allah. Jadi kelompok yang menyatakan kelompok ahlus sholat juga ini harus hati-hati. Kenapa? Karena bisa jadi nanti sholatnya jadi sia-sia, karena akan muncul sisi apa? Jiwanya yang kotor. Ini kepada ibu sekalian. Jadi sekali lagi bahwa sholat itu kata Imam Ghazali adalah cara untuk membersihkan jiwa, tazkiyatun nafs. Yang kedua, dan ibu sekalian, Imam Ghazali mengatakan bahwa sholat itu merupakan at-ta'miqu li ma'anil ubudiyyati wat tauhidi wasyukri. Jadi sholat itu adalah cara untuk mempertajam. Jadi sholat itu merupakan cara untuk mempertajam makna tentang ubudiyah, penyembahan kepada Allah. Yang kedua, tentang mengesahkan Allah. Dan yang ketiga, tentang bersyukur kepada Allah. Jadi sholat itu merupakan cara untuk mempertajam. Apa daya tajamnya? Bahwa tugas kita di dunia ini kan untuk beribadah, bukan untuk mencaci, bukan untuk menghina, bukan untuk merendahkan orang, tapi bagaimana kita beribadah. Apa arti ibadah itu?
mengangkat, memuliakan, menyempurnakan dari kekurangan-kekurangan yang ada pada diri saudara-saudaranya semestinya. Ini ibadah gitu. Maka Allah bilang di dalam surat 51 ayat ke-56 sampai 58. Surat 51 tidak jauh dari 49. Surat Az-Zariyat ayat yang ke-56 sampai 58. Coba kita lihat di situ. Apa kata Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Ya, jadi Bapak dan Ibu sekalian, bahwa tugas kita adalah beribadah. Apa kata Allah? Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Nah, ibadah Pak. Kalau memang di waktu itu kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa motor kita terserempet, supaya ibadah bagaimana Bapak dan Ibu? Ketika diserempet oleh orang lain. Alhamdulillah. Bisa mengatakan alhamdulillah. Apa kalimatnya? Alhamdulillah apa? Kalau sesuatu yang tidak nyaman, ala kulli hal. Kalau yang nyaman, bi ni'matihi dati musolih. Jadi tetap alhamdulillah juga, tapi ujungnya berbeda. Ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala kondisi sesuatu. Tapi kalau yang kenikmatan bi ni'mati dati musolih, mudah-mudahan menjadi kesempurnaan kenikmatan. Nah, bisa enggak? Insyaallah. Ya. Ketika istrinya diserempet orang, Serempet pakai apa nih? ini tanda kutip nih. Serempet pakai Kayak apa? ya? Nah, ibu yang belakang yang protes ini. Ya. Saya serempet pakai ini. Misalnya serempet. Ya. Alhamdulillah. Masih ada banyak yang dapat. Alhamdulillah tidak kenapa-napa. Artinya begini, ketika itu terjadi, Allah hanya minta satu yang harus kita lakukan ketika terjadi apa? Kembalikan dulu kepada Allah. Jangan kembalikan kepada diri. Kenapa? Kalau kepada diri emosi kita, marah, panas, kepala panas, dada panas, telinga panas. Kalau kayak Mickey Mouse itu bisa keluar asap dari telinga kan? Karena panas itu. Artinya apa? Kita punya batas, nggak bisa gitu. Dan kita tahu bahwa Allah mengatakan innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Surat apa itu? Surat yang keberapa? Surat yang keberapa? 36 ayat yang ke 80-an. ya, baris yang keberapa? Baris sebelah 14 sebelah kanan. Ya, sebelah kanan. Jadi kalau Allah sudah jadikan, bisa kita tolak? Nggak bisa, Pak. Kepada ini nggak bisa. Kenapa? Karena memang sudah ditentukan oleh Allah. Ya, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak bisa kita tolak karena Allah yang mau. Sebab Allah pilih kepada ini sekali. Allah pilih. Kita pernah membahas tentang surat 28 ayat 68. Qasas. Ambil contoh di sini. Surat 68 Surat 28 ayat ke-68. Coba balik. 8 nanti. Al-Haqqah. 393. Surat 28 ayat 68. Dan Tuhanmu menciptakan Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar maka lahumul khiyarah subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Apa kata Allah kalimat berikutnya? manusia yang Bagi manusia tidak ada pilihan. Jadi kalau Allah sudah milih, bisa milih kita. Kalau kita milih masih bisa Bapak dan Ibu. Tapi kalau Allah sudah pilihkan, berarti kalau sudah dipilihkan ini terjadi atau belum terjadi?
sudah terjadi. Tidak bisa kita nolak. Ya udah terima. Apa kata Allah di ujung ayatnya? Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Ucapkan kalimat subhanallah, subhanallah. Maha suci Allah, maha suci Allah. Artinya apa? Bersihkan, sucikan dirimu. Wa ta'ala, tinggikan Allah, tidak ada yang lain. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan yang lainnya berkali-kali. Amma yusyrikun, dan jangan menduakan Allah. Allah. Apa arti menduakan itu? Jangan sampai kita yang salah tapi kita menyalahkan orang lain. Padahal kita yang salah, kita yang keliru. Mau tidak kita jujur bahwa kita yang salah? Kadang-kadang kita yang manusia tadi gengsi, ya gengsi. Jadi dalam beribadah kepada Allah ini Bapak dan Ibu banyak sekali tantangannya. Tapi tadi itulah sholat itu, mempertajam makna tentang bagaimana kita beribadah kepada Allah. Ya. Bahwa tujuan kita adalah ibadah kepada Ibu hidup ini, bukan untuk yang lainnya. Ya seperti tadi di dalam surat Az-Zariyat itu, aku tidak ciptakan jin dan manusia mereka untuk beribadah. Aku tidak meminta makanan kepadamu dan aku tidak meminta rezeki kepadamu. Itu tadi di dalam surat Az-Zariyat. Baik, kita tutup dengan surat kedua ayat ke-152 dan 153. Tentang masalah ibadah ini. 152 dan 153 bagian sebelah kanan bawah. Fadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah aku akan ingat selalu padamu. Bersyukurlah kepadaku dan jangan kalian mengingkari atau mengkufuri nikmatku. Jadi ingatlah kepada Allah kepada dia. Jangan sedikit pun ada selain Allah di hati kita. Kalau sedikit saja ada selain Allah di hati kita, itu tanda-tanda kesyirikan pasti muncul. Ada rasa tidak takut kepada Allah, tapi takut kepada manusia. Misalnya kita main HP Bapak dan Ibu, karena takut ketahuan sama orang yang datang atau sama pasangannya, dia dialihkan begini atau dia dimatikan. Ayo, siapa yang sering? Di sini enggak kali kayaknya ya. Sini jujur semua. Masya Allah. Itu bisa jadi kesyirikan Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena kita takut sama bini atau sama suami, bukan takut sama Allah. Jujur aja lah apa yang kita lihat. Order. Sampai dikasih password kan? Kasih password supaya apa pasangannya nggak tahu, nggak bisa buka. Ini ada apa? Tapi bukan di sini, bukan. Itu di luar sana. Nggak terlanjur. Iya. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang Allah ingin gambarkan kepada kita. Jadi Allah hanya minta ingat aku, jangan ingat yang lainnya, karena aku akan ingat selalu kepadamu. Aku lebih kuat aku daripada yang lain. Sama kalau kita bersalawat kepada Rasulullah kepada kalimat Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad itu artinya apa? Apa artinya kepada kita yang bersalawat atau Allah yang bersalawat kepada Rasulullah? Allah. Kita mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad Allah atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kita yang bersalawat atau Allah yang bersalawat kepada Rasulullah? Allah, bukan kita. Kita hanya mengatakan agar Allah mensalawati Rasulullah. Karena ada kalimat Allahumma di situ. Artinya apa? Ada kata sambung dari apa yang kita katakan tadi sampai kepada Rasulullah Allah. Maka kenapa kalau setiap Jumat itu khatib mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi para malaikat dan Allah ini tidak pernah berhenti berselawat dalam setiap waktu. Lalu bagaimana dengan kita Bapak dan Ibu? Nah, minimal lah paling tidak sholat itu berapa kali kita berselawat kepada Rasulullah? 4. Satu rakaat 4. 2.
Berapa coba? 34. Kalau yang 4 rakaat berarti kan 2. 2. Ada berapa tuh? 34. 8. Yang 3 ada 2, 10. Yang 2 1, 11. Minimal 11 dari sholat wajib itu. Belum lagi sholat sunnah. Nah, Allah saja tidak pernah berhenti untuk bersalawat kepada Rasulnya. Ini Rasulnya yang Dia ciptakan. Coba. Jadi kalau kita bersalawat kepada Rasulullah sekali, maka Allah akan bersalawat kepada Rasulullah 10. Berarti Allah menyampaikan 10 kali untuk Rasulullah. Yang kita tadi sekali mengucapkannya pada Allah. Jadi kalau Allah bersalawat kita tidak, bagaimana kita ini? Allah. Makanya salawat di waktu at-tahiyat akhir itu adalah wajib hukumnya, bukan soal telunjuknya. Mau naik dari mulai awal, pertengahan, naik sebentar turun lagi, tidak naik-naik, gak ada masalah. Yang penting Salawat. at-tahiyat dan salawatnya itu diucapkan, karena itu wajib. Rukun daripada rukun sholat. Jadi jangan sibuk ngurusin masalah telunjuk. Yang benar itu yang dari awal. Yang benar itu dari pertengahan. Yang benar itu ketika syahadat langsung turun. Yang benar itu goyang-goyang. Kok itu yang jadi masalah? Itu hanya sunnah. Yang wajibnya tadi at-tahiyatnya dan syahadatnya itu. Supaya apa? Supaya kita diakui sebagai umat Rasulullah SAW. Jadi bisa-bisa Rasulullah nggak kenal kita karena kita kurang menyebut namanya. Saya semisalnya tidak pernah menyebut nama, misalnya siapa di antara sini, tentu kan lupa. Maka perlu disebut-sebut. Tapi kalau disebut terus, jadi nggak enak kan gitu. Apalagi di forum misalnya. Tapi kalau dia disebut, itu selalu diingat. Nah, ketika yang menyebut ini, kata Rasulullah, barang siapa yang menyebut namaku di hadapan Allah, maka para malaikat pun akan menyebut nama kalian dan menunggu kalian kapan datang ke langit itu. Artinya apa? Kapan nyawa kalian itu sampai ke langit? Ditunggu. Itu. Nah, inilah bedanya Rasulullah SAW, Nabi kita dengan Nabi yang lain. Jauh beda. Nah, itulah sholat dari sisi ibadah. Ya. Maka tadi di ayat ke-153-nya Allah bilang ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Orang-orang beriman, mintalah tolong dengan sabar dan sabar. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sabar. Sabarlah lagi. Tadi di poin pertama tentang masalah tazkiyatun nafs juga sabar kepada Allah. Nah, ini sabar lagi. Jadi rupanya sabarlah yang mengantarkan kebahagiaan seseorang. Sabarlah yang mengantarkan seseorang itu selalu sholat berjamaah di masjid. Kesabaran itulah yang mengantarkan orang itu mendapatkan jiwa yang tenang, jiwa yang damai. Nah, ini sabar. Jadi harus sabar. Kalau nggak sabar, sudah selesailah pengajian. Lagi ya kan ada perjanjian ya waktu mau bikin pengajian ini. Ya, siap semua, siap. Nah, gitu kan. Sudah jalan, siap. Sabar. Sabar lagi. Ya, semakin belajar bertambah ilmunya, semakin besar ujiannya. Kalau diuji lagi, sehingga ada yang berpikir kalau gitu nggak usah belajar lagi lah, kenapa nanti ujiannya besar, kalau nggak belajar kan jadi kecil. Nah, itu resiko kalau kita menuntut ilmu. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ini hal yang kedua. Tapi tadi masalah sabar, masalah ibadah. Ya, masalah ibadah. Yang kedua, masalah tauhid, mengesahkan Allah. Ya, mengesahkan Allah. Itu kan ada 3 tadi ya. Masalah ibadah, kedua masalah tauhid. Contoh. Di dalam surat yang ke-20. Surat 20 ayat yang ke-14. Innani anallahu la ilaha illa Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus salata li dzikri. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus salata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah. Tiada Tuhan melainkan aku. Sembahlah aku. Berikanlah salat untuk mengingatku. Ada? Nah,
Jadi tetap berbicara masalah sesembahan, tetapi di sini juga Allah ingin menyatakan bahwa tiada Tuhan melainkan Aku. Aku Tuhanmu, gak ada yang lain. Gak ada yang lain, Bapak dan Ibu sekalian. Aku Tuhanmu. Maka bagaimana supaya kita menyembah Allah? Dirikanlah sholat untuk mengingat Allah. Dirikan Bapak dan Ibu. Dan saya sering katakan bahwa apapun permasalahan kita, maka lakukanlah dengan sholat. Ya, lakukanlah dengan sholat. Yang wajib sudah. Tapi ini ada masalah. Ini sudah sholat hajat, sudah sholat taubat, atau sholat syukur wudu. Karena ini bukan di waktu pagi lagi, sudah di siang, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, lakukan gitu. Kalau memang ada yang sesuatu yang harus kita pilih, ya sholat istikharah kita. Belum semalam itu dapat, udah pokoknya setiap malam kita istikharah supaya Allah meneguhkan hati kita. Karena istikharah itu tidak selalu dengan mimpi, tapi bisa jadi dengan keyakinan. Yakin kita, oh ini kayaknya. Tapi bisa jadi dengan mimpi, Bapak. Ya, dengan mimpi. Saya istikharah selama 2 bulan. Mimpi saya itulah selama 2 bulan itu. Ya tetap. Maka saya harus bersikap dengan istikharah tadi. Jadi kalau kita ingin menentukan sesuatu, istikharahlah supaya kita tidak salah dalam menentukan. Karena kita sudah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin walaupun pilihan itu pasti ada benturan. Udah pasti. Mau yang baik, kalau yang buruk nggak perlu kita istikharah. Ngapain itu buruk istikharah? Ini kan yang baik. Ada yang buruk yang pakai istikharah? Nggak ada. Tapi pernah terjadi di Simpang Pule. Terjadi. Dia mau mencuri, istikharah dulu. Oh, yang mana? Oh, yang besar yang kecil. Dan itu dia lakukan di atas 10 tahun sampai 25 tahun. Ya, setelah istikharah itu, setiap dia mau lakukan kejahatan tadi, dia tahajud. Jadi di awal istikharah dulu, menentukan dia mau mencuri, dapat. Dan dia yakin. Nah, lalu setelah itu setiap malam sekitar pukul jam 3 dia tahajud. Hanya setengah jam saja. Setengah 4 mulai bergerak. Dan setelah dapat pagi dia zakat ke masjid. 25 tahun tidak pernah kalah. Sampai hari ini dia sudah berhenti, dia sudah taubat, jadi penghafal Quran, jadi ahli ibadah. Tapi tidak ada orang yang mau tahu kalau dia cerita bahwa dia pernah melakukan. Karena nggak percaya. 5 waktu dia di masjid, kalau dia bersedekah itu di masjid nampak, semua orang juga tahu. Kalau ada sumbangan dia sumbang, sampai tetangga yang dia curi pun tidak pernah tahu kalau dia mencuri. Yang ditiru. Karena kita geleng-geleng, kok bisa gitu, kok bisa. Tapi itulah tadi kalau Allah mau, karena bisa jadi yang menutupi kesalahan dia itu tahajudnya. Ketika dia tahajud, dia apa? Dia ikhlas. Ikhlas untuk tahajud itu dia menangis. Setelah dia dapat, dia sedekahkan 2,5%. Dia tidak tahu zakat, tapi dia bilang ini sedekah 2,5%. Hebat sekali saya bilang. Ya. Orang yang bersih aja belum tentu mau dia zakatkan datanya. Ini sekali dapat malam dia pagi langsung 2,5%. Allah. Bayangkan, waktunya berapa lama? 20 tahun lebih. Tidak ada yang percaya. Gak ada. Kalau mau coba silakan. Tapi malah gue babak belur nanti. Beda kekuatannya. Itu sih. Baca daerah Fuad. Kalau Fuad nggak tahu. Dan sebut orangnya kali orangnya masih ada. Masih ada. Namanya Curahat dulu. Saya masuk tahun 2008. Senata di situ ya dia cerita. Sudahlah stop lah sampai di sini. Nggak usah ditambah lagi. Alhamdulillah sampai setelah itu dia taubat. Kita cerita itu awalnya nggak percaya, tapi lama-lama kayaknya benar juga. Tanya sama tetangga, nggak ada yang percaya dia orang baik. Dipaksa juga, tetap dia katanya orang baik. Orang nggak percaya. Ya tapi tadi karena berbekas tadi kepada orang lain berbeda caranya. Tapi tetap tadi dari awal dia istikharah dulu, lalu setelah itu tahajud. Tahajud tidak pernah dia tinggalkan, karena setiap malam dia bergerak. Tapi dengan tahajud tadi, tahajud. Kayak pitung ya, bukan pitung. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, jadi ini mengesahkan Allah, berarti sholat itu bagaimana caranya seorang hamba selalu ingat kepada Allah.
ingat, jangan sampai lupa dengan Allah. Itu maunya, karena mengesahkan Allah kan, mengesahkan. Kalau kita lihat di surat yang sama, di ayat ke-124 sampai 126 yang juga pernah dibahas ayat ini. Kalau dicoret, malah sudah dicoret. 124 sampai 126. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa berpaling daripada peringatanku, maka aku akan menyempitkan kehidupan dunianya. Apa artinya Bapak dan Ibu? Ini terkena kepada semua manusia, mau kaya, mau miskin, semuanya kena. Kenapa? Ketika dia lupa dengan Allah. Lupa bahwa yang memberikan rezekinya itu adalah Allah. Lupa bahwa yang menjadikan dia terkenal itu adalah Allah. Lupa kalau dia mendapatkan istri, anak yang baik, soleh-soleha, itu adalah Allah. Kalau dia tidak mengakui bahwa Allah yang memberikan segalanya kepada dia, maka Allah akan menyempitkan kehidupan dunianya. Apa yang disempitkan sama Allah? Hatinya sempit, sesak, tidak bisa menerima nasihat, tidak bisa menerima masukan. Ujungnya merasa paling bersih, paling bagus, paling baik, paling soleh, paling soleha. Mengapa? Karena tadi, ya, karena bukan Allah yang dia sembah kepada, bukan Allah yang dia sembah. Yang dia sembah adalah dirinya atau manusia. Maka Allah kembalikan dia dalam keadaan buta kan, itu di ujung ayat. Lalu orang buta ini mengatakan, qala rabbi lima hasyartani a'ma faqad kuntu basira, di ayat ke-125-nya. Ya Tuhan kami, kenapa kami dikembalikan ke akhirat ini dalam keadaan buta? Bukankah kami dulu melihat? Ini yang buta bukan matanya, hatinya. Matanya melihat kepada dia, bisa melihat semua, tapi hatinya yang buta, sehingga dia tidak bisa menerima kenyataan dalam hidupnya. Lalu jawaban Allah di ayat ke-126-nya, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yauma tunsa. Kata Allah, bukankah aku sudah memberikan kepada kalian contoh, perumpamaan, pelajaran, tapi kalian lupakan. Wa kadzalika yauma tunsa, maka di hari ini pun, di hari pengadilan ini kata Allah, dunia sudah hancur, semua manusia dihadapkan dengan pengadilan Allah satu persatu. Apa kata Allah? Di hari ini pun aku melupakan diri. Allah tidak mau melihat dia. Mau kemana coba? Ini di akhirat, dunia sudah hancur, semua manusia kembali ke hadapan Allah. Setiap kita akan berada di pengadilan Allah. Nah, ketika kita dihadapkan di pengadilan Allah, Allah tidak mau melihat wajah kita. Berpaling kepada dia. Hati-hati ini. Artinya apa? Kalau Allah sudah memberitahukan kepada kita di Al-Quran ini, berarti akan kejadian nanti di akhirat. Akan ada kepada, akan ada. Bukan bohong ini. Kenapa? Karena Allah yang punya ayat-ayat ini. Allah tidak pernah berbohong. Tidak pernah berbohong. Mengapa? Karena sewaktu di dunia dia tidak mempertuhankannya, tidak mempertuhankan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi mempertuhankan makhluknya kepada kita sekalian. Ini tidak bisa dilupakan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, poin yang ketiga masalah syukur, bahwa sholat itu mempertajam makna tentang syukur. Dan itu sekalian di dalam surat ke-14 ayat 7 dan ayat ke-34. Surat 14 surat Ibrahim. Ya, surat Ibrahim ayat 7 dan ayat yang ke-34. Nah, kita lihat kepada ayat 7 dan ayat yang ke-34. Di ayat 7 Allah bilang, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ada pada ayat ke-7. Ya. Siapa yang memahami tentang kondisi hambanya? Boleh kita meminta supaya Allah memahami kita. Ya. Allah sudah paham dengan kita. Kenapa minta? Kenapa minta? Kan Allah yang ngasih ujian. Kenapa? Ujian itu kan bagian daripada refleksi keimanan seseorang. Ketika seseorang itu beriman, ketika seseorang itu ibadahnya kuat,
maka Allah akan mendatangkan ujian kepadanya, masalah kepadanya. Ujian masalah itu bukan karena dia berbuat dosa, tetapi karena Allah ingin melihat tentang kejujuran hambanya. Bukan karena dosa orang itu diuji, Bapak. Belum tentu karena dosa. Tapi bisa juga ada yang berbuat dosa, akan dihapuskan oleh Allah. Seperti tadi sholat itu akan bisa menghapuskan segala dosa ya, yang dulu dan sekarang kepada diri sekalian. Tetapi Allah ingin gambarkan di sini bahwa Allah memahami tentang kondisi hambanya. Allah hanya minta apa? Jika kamu bersyukur kepadaku, aku akan tambah nikmat kepadamu. Itu saja yang Allah minta. Jadi nggak perlu kita meminta supaya Allah memahami. Ya Allah, aku lagi sibuk, jadi mohon maaf lah, sholatnya aku agak undurkan dikit. Nggak perlu, Allah juga tahu. Kenapa? Allah minta segera. Kalau tidak segera nanti dicabut yang lain. Allah. Ya. Allah minta segera Bapak Dani. Sebagaimanapun juga Allah menyegerakan. Nanti di ayat ke-34 kita lihat. Jadi kata Allah apa? Aku memahami tentang kondisi kalian. Bersyukurlah kepada aku akan tambah nikmat kepadamu. Tapi apabila kamu kufur, maka azabku sungguh pedih. Ayat ke-34 kita lihat. Wa atakum min kulli ma sa'altum wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dia memberikan kepadamu segala yang kamu mohonkan kepadanya. Coba pada ibu sekalian. Wa atakum, didatangkan kepadamu. Ma sa'altumu, apa yang kamu minta, apa yang kamu harapkan, Allah datangkan, ya kan? Masih ada yang belum didatangkan sama Allah? Masih diminta sampai hari ini? Mintalah terus. Tapi harus ada bukti. Harus ada bukti. Nah, maka Allah apa? Menantang. Apa? Tantangan Allah kepada wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu tidak menghitung-hitung kenikmatan yang sudah aku berikan kepadamu, apakah kamu bisa menghitung? Tidak. Silakan coba. Silakan kalau kita memang bisa menghitung. Allah tantang kita. Apalagi kekurangan kamu? Kekurangannya tadi di ayat 7 tadi, kurang bersyukur. Innal insana lazalumun kafar. Di ujung ayat apa kata Allah? Sesungguhnya manusia itu menzolimi dirinya sendiri dan mengingkari nikmat Allah. Ya Allah. Kok disuruh sholat saja kok susah, berat, apa masalahnya? Yang nggak diminta pun Allah datangkan, yang diminta pun insya Allah akan diberikan. Kalaupun belum diberikan, barangkali belum waktunya. Ya. Jadi ini gambarannya Allah berikan kepada kita gitu, untuk bersyukur. Ya, bersyukur. Nah itulah sholat kepada Nabi. Sholat artinya apa? Bersyukur sebenarnya. Sholat artinya menyembah, sholat artinya mengesahkan Allah, sholat artinya bersyukur kepada Allah. Jadi kalau kita mendapatkan sesuatu, syukur yang paling besar itu adalah dengan sholat kepada Allah. Dengan sholat. Tidak hanya sekedar dengan sujud syukur, tetapi dengan sholat kita 2 rakaat menandakan kita bersyukur atas apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Mengapa demikian? Karena syukur ini ada pengaruh. Ya, surat 4 ayat ke-147. Surat 4 ayat 147. Ada pengaruh yang besar dari syukur ini kepada. Surat 4 ayat ke-147 sebelum juz yang ke-6. Di bawah sebelah kanan. Surat 4 ayat ke-147. Ma yaqullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Ya, Allah tidak akan mengazab kamu selagi kamu bersyukur dan beriman kepada-Nya. Jadi Bapak dan Ibu, Allah menunda azabnya. Barangkali Bapak dan Ibu, kalau di Indonesia ini banyak orang yang tidak bersyukur dan beriman kepada Allah, itu azabnya bertubi-tubi datang. Ini saja banjir masih, longsor masih, tapi kalau sekiranya di setiap tempat itu tidak ada lagi yang bersyukur dan beriman kepada Allah, barangkali habis Indonesia. Habis Bapak dan Ibu. Ya, nggak bisa kita, kenapa? Karena kita nggak punya kemampuan, kita lemah. Jadi Allah tunda. Kenapa Allah tunda sanksinya kepada hambanya? Karena masih banyak yang bersyukur dan beriman kepada.
Kita ambil contoh yang terakhir di surat ke 35 ayat 2 dan ayat 3. Contoh yang terakhir dari poin yang kedua, dan tak masalah memperpanjang makna ubudiyah, menyembah Allah, mentuhankan Allah dan bersyukur. Surat Fatir sebelum surat Yasin. Surat ke-35 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Kita lihat ayat yang kedua kepada Ibu. Dari ayat yang kedua, "Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa may yumsik fala mursila lahu min ba'di wa huwal azizul hakim." Apabila Allah menganugerahkan rahmat bagi hambanya, maka tidak akan ada yang bisa menahannya. Apabila Allah menahannya, maka tidak akan ada yang bisa membukanya sesudah itu, melepaskannya sesudah itu. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat ketiga, "Ya ayuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ardh la ilaha illahu fa anna tufakun." Wahai manusia, ingatkah akan kenikmatan yang sudah aku berikan kepada kalian? Apakah ada Tuhan selain aku yang memberikan rezeki dari langit dan bumi? Ada kepada Dia? La ilaha illahu, kata Allah, tiada Tuhan melainkan aku. Fa anna tufakun. Mengapa kalian menjauh daripada tauhid? Kenapa menjauh? Aku salah apa kepada kalian? Itu tantangan Allah kepada. Tapi sayang ayat ini tidak dibaca oleh orang-orang yang menantang Allah, karena dia tidak pernah membaca Al-Quran. Jangankan membaca, membuka saja tidak. Wajar kalau dia tidak tahu. Tapi dari ayat ini Allah ingin menantang. Apa salahku? Kamu tidak beriman saja masih kaya. Kamu tidak beriman saja masih hidup. Kamu tidak beriman saja masih menguasai dunia. Tapi kenapa kalian tidak mendekat kepada aku? Tidak mentauhidkan aku, tidak bersyukur kepada aku. Seakan-akan bahwa yang memberikan rezeki adalah kalian. Padahal rezeki dari langit dan bumi itu semuanya datang dariku, kata Allah. Nah, ini Bapak dan Ibu peringatan yang Allah ingin berikan kepada kita tentang masalah sholat. Jadi makna sholat menurut Imam Ghazali ini sangat luas. Dan ini ringkasan sebenarnya dari kitab Ihya Ulumuddin Imam Syafi'i. Nah, kita enak aja deh tinggal dapat ringkasan. Gak perlu lagi membacanya dengan tebal. Ya, ini bagian tentang permasalahan sholat dan bab masalah tazkiyah. Itu tebal Bapak dan Ibu. Kita baca bosan kan. Tapi alhamdulillah ini baru 2 ringkasan yang kita baca. Berapa SKS Bapak dan Ibu? Baik. Poin yang ketiga kata Imam Ghazali tentang masalah sholat. Apa poin yang ketiga masalah sholat adalah qat'u lidabiril kibri wa tamarrudi 'ala Allahi wal hasadi wal ghururi wal munkari. Bahwa sholat itu adalah pemutus. Sholat adalah pemutus benih-benih kesombongan, benih-benih pembangkangan kepada Allah, benih-benih kedengkian, keserakahan, dan kemungkaran. Nah, jadi Bapak dan Ibu, sholat itu adalah cara untuk memutus benih-benih kesombongan, benih-benih tadi pembangkangan kepada Allah, ya, benih-benih kedengkian, keserakahan, dan kemungkaran. Kita lihat di dalam surat 29 ayat 45. Surat 29 ayat ke-45 surah Al-Ankabut. Surat 29 ayat ke-45 kanan bawah. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimus shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah Al-Quran yang diwahyukan kepadamu. Sudah baca pagi ini Al-Quran? Setelah subuh atau sebelum subuh? Kalau belum, baca Pak. Ini perintah.
Rasulullah saja diperintahkan untuk membaca, lah kita tidak mau. Kalau kita tidak mau berarti kita bukan umatnya Muhammad. Baca kepada ibu sekalian wahyu ini, jadikan dia rutinitas, sebagaimana rutinitas kerja yang kita lakukan. Jangan ditempatkan yang sisa, tapi tempatkan yang khusus. Karena kita membaca ayat Allah, berarti ayat itu adalah hidup kita, keberkahan kehidupan kita, doa dari kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya, wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan kemungkaran. Keji adalah berbuat zina, merampok, korupsi, berhutang tidak bayar, durhaka kepada orang tua, membunuh dengan sengaja. Itu sekali. Kemungkaran, menggibahi saudaranya, mencaci, menghina, berbohong, riya. Ini bagian daripada kemungkaran. Nah, sholat merupakan cara Allah Subhanahu wa taala untuk memutus benih. Ini benih Bapak dan Ibu, belum jadi tunas. Baru dia benih, akan jadi tunas, malah akan bisa menjadi pohon kalau dibiarkan. Artinya apa? Mengeras dia. Apa diantaranya benih itu? Kesombongan. Jangan katakan bahwa kita yang sholat ini lebih baik daripada yang tidak sholat. Bisa jadi yang tidak sholat lebih baik daripada kita. Memang dia tidak sholat, tetapi dia kepada orang lain baik. Kepada orang lain baik kepada. Kita tahu preman Nang Suduwo dan kepalanya itu bersih bajunya, pakaiannya. Kalau kita sudah kenal kepada itu, dia lebih kuat, lebih baik daripada orang baik. Loyal dia. Kalau kita memang baik kepada dia, loyal, nggak tanggung-tanggung dia. Apa mau dia kasih, sampai dia bilang, awas ya, jangan ganggu kakak aku. Kalau kau ganggu kakak aku, habis kau sama aku. Nah, sampai kayak gitu. Sampai seperti itu. Kenapa? Karena tadi dia merasa bahwa dia apa? Disanjung, bahwa dia dikatakan orang baik. Tapi permasalahannya tidak ada orang yang mau mengaku dia baik, Bapak dan Ibu. Sebab pada diri kita itu kan ada apa? Ada potensi jadi orang baik. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi ada dua potensi pada diri kita yang akan mempengaruhi jiwa kita. Tapi tergantung bagaimana hatinya. Kalau dia bersih, maka dia akan jadi orang baik. Kalau dia kotor hatinya, maka dia akan menjadi orang yang jahat. Karena bisa jadi orang yang sholat, tapi hatinya buruk, hatinya busuk, maka dia jadi orang jahat. Sholat dia berjamaah kepada ibu sekalian, tapi memang dasar hatinya kotor. Tetap saja setelah dia sholat, dia melakukan sesuatu yang Allah larang. Larang kepada ibu sekalian. Ada orang yang mencuri, tapi karena apa? Karena dia butuh, dia lagi butuh nih, tidak ada yang memperhatikan dia, memberikan haknya dia kepada ibu sekalian. Contoh, kenapa rumah kita diteralis? Jendelanya, pintunya, mengapa? Karena takut dicuri. Siapa yang membuat teralis? Manusia. Tukang teralis kan? Si tukang teralis kan punya ide. Siapa yang memunculkan ide? Dari Allah SWT. Yang memunculkan ide dari Allah itu siapa? Pencuri. Kalau tidak ada pencuri, tidak ada tukang teralis, dan tidak ada orang yang mau memesan teralis. Jadi si teralis dan tukang yang memesan teralis, jangan lupa sama pencuri. Kalau tidak ada pencuri, rumah nggak ada teralisnya. Rumah kita yang di kampung sana barangkali pada sekali. Ada teralisnya? Tidak ada. Hordeng saja, talinya pakai apa? Tali rapia. Tali rapia. Kenapa? Karena semua orang baik di kampung itu. Dan ibu sekalian. Jadi semestinya kita berterima kasih kepada si pencuri. Terutama si tukang teralis. Jangan lupa 2,5% buat si pencuri. Tapi nggak ada. Nggak ada. Karena bisa jadi dia mencuri itu karena apa? Karena ada kebutuhan yang dia nggak dapat. Dan ini tidak diperhatikan. Yang ada hanya caci maki, dihina saja dia. Siapapun dihina Bapak dan Ibu, walaupun dia sholat, dia akan marah. Contoh misalnya, ada orang yang masuk ke masjid, dan orang ini baru pertama kali masuk, biasanya nggak pernah masuk masjid itu sholat berjamaah.
Paling dia masuk itu apa? Ke toilet, setelah itu keluar lagi. Lalu ada yang bilang, tumben sholat di sini. Apa yang terjadi? Apakah besok dia sholat lagi? Tidak. Nggak bakal. Kenapa? Ini kalimat bukan menyenangkan tapi menyesakkan. Nggak dihargai. Kalau dia menghargai, subhanallah, masya Allah, mudah-mudahan besok kita bisa berjamaah lagi sholat di sini. Betapa bahagianya dia kepada sekalian. Ya. Jadi manusia pun butuh apa? Penghargaan kepada dia. Maka Allah akan menghargai hamba ini ketika dia juga bisa menghargai orang lain. Ya. Ketika dia menyayangi apa yang Allah perintahkan kepadanya, maka semua penduduk langit pun akan menyayangi dia. Tapi tadi Bapak dan Ibu terkadang bertolak belakang yang ada di dalam jiwa kita ini. Tolak belakang. Jadi ini benih-benihnya, ada sifat sombong, ada sifat apa? Pembangkangan, kita suka bangkang gitu. Apalagi ini sifat dengki, iri, bangga diri. Apalagi tadi Bapak tadi gurur, serakah. Maunya kita saja yang kaya, kita saja yang punya, yang lain tidak boleh. Bapak Ibu, yang mau kita bawa ini adalah amal soleh. Harta kita sedikit pun gak kita bawa. Kalau bisa kata Rasulullah SAW, orang anak Adam itu meninggal, ya, meninggalkan 3 hal ketika dia meninggal. Pertama, sedekatin jariyah, sedekah jariyah yang berjalan terus kepada. Apa sedekah jariyah yang selalu berjalan kepada? Apa? Mewakafkan untuk orang yang ahlul Quran. Itu panjang, jalan terus. Kenapa? Kalau ada satu yang kita sedekahkan untuk orang yang menjadi penghafal dan dia hafal 30 juz, maka kita akan dapat dari dia selamanya sampai dia meninggal. Nah, apalagi kalau dia mengajarkan lagi kepada. Nah, berapa orang yang diajarkan sampai hafal lagi 30 juz kepada. Tentu sedekah jariah kita tidak pernah putus. Terus akan mengalir. Dari siapa? Dari orang-orang yang menghafal Quran, karena kita pernah bersedekah kepada ahlul Quran. Ini satu. Yang kedua, ilmu yantafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Bapak dan Ibu, ilmu yang bermanfaat. Jadi bagaimana sebelum kita mati nih, sebelum nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita punya ilmu bermanfaat bagi orang lain. Dan tidak selalu Bapak dan Ibu, ilmu kita itu kita jual. Karena ilmu kita itu pada dasarnya lebih mahal daripada apa yang kita dapat Bapak dan Ibu sekalian. Kecil sekali. Kecil Bapak dan Ibu. Ya. Contoh misalnya sholat Jumat gitu. Saya barangkali secara pribadi tidak bisa mengumpulkan ya para jenderal ini Bapak dan Ibu. Tetapi saya didatangkan. Kenapa? Karena dijadwalkan. Sehingga saya berada di hadapan mereka yang berbagai macam pangkat Bapak dan Ibu di situ. Saya berbicara. Tentu apa yang diberikan ke saya tidak seberapa sebenarnya daripada apa? Kesempatan yang diberikan kepada kita di waktu itu. Sungguh besar. Sebab kalau saya pribadi mengundang mereka, apakah mereka mau datang semua? Tidak. Dari mulai atas sampai bawah? Enggak ada. Belum tentu. Belum tentu. Tapi inilah keberkahannya Bapak dan Ibu sekalian. Ya, maka jangan munculkan apa? Benih-benih kejelekan tadi pada diri kita. Masalah kesombongan, masalah kedengkian, rasa iri, bangga diri, bahwa seakan-akan kita ini adalah orang yang berjasa. Tidak, Bapak dan yang berjasa itu hanya Allah. Masih ingat suratnya Bapak dan Ibu? Surat 49 ayat 17. Ada orang yang merasa berjasa, maka ditegur sama Allah SWT melalui Rasulullah SAW. Ya, surat 49 Al-Hujurat ayat yang ke-17. Ada? Surat 49 ayat 17 bagian sebelah kanan bawah. Yamunnuna 'alaika aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Apa terjemahannya? Mereka merasa berjasa kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa berjasa kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjukkan kamu kepada keimanan, jika kamu orang yang benar. Ya, jadi bukan karena kita Bapak dan Ibu sekalian, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi jangan sampai ada benih tadi kesombongan, bangga diri, merasa kita yang berjasa. Tidak Bapak dan
Ini semua jasa Allah. Allah yang memberikan hidayah, Allah yang memberikan keimanan kepada kita, Allah yang memberikan masalah itu sehingga kita bisa menjalaninya, memberikan kesabaran kepada kita, dan yang lainnya. Ya. Baik, yang terakhir, poin yang terakhir kepada dari makna as-salat. Poin yang terakhir adalah i'tirafu lillahi birrububiyyati wa tadbiri. Makna salat yang terakhir pada kata Imam Ghazali adalah salat itu mengenal Allah tentang penciptaannya dan tentang pengaturannya. Jadi salat itu adalah merupakan cara untuk mengenal Allah tentang penciptaannya dan tentang pengaturannya. Kita lihat di dalam surat ke-190 sampai 194. Surat ayat. Surat ketiga. Ditunggu suratnya ya. Baik. Surat ketiga ayat 190 sampai 194. Nanti 191 sampai 193 itu adalah doa. 194-nya adalah jawaban dari Allah. Tadi dari mulai 190. Al-Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Sesungguhnya Allah menciptakan inna fi khalqis samawati wal ardi, Langit dan bumi. Langit dan bumi, dan mengulirkan antara Siang dan malam. siang dan malam. Tentu supaya apa? Tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Sebagai kebesaran Allah untuk supaya menjadikan kemanfaatan bagi orang-orang yang berakal, pelajaran bagi orang yang berakal. Lalu sebagai orang yang berakal tadi, hatinya sehat, pikirannya sehat, ayat ke-191. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya. Orang yang ingat Allah dikala dia duduk, berdiri, berdiri, berbaring. Nah, inilah Bapak dan Ibu salat tadi. Maka salat itu penuh dengan doa. Nah, pertanyaannya, apakah ketika kita ruku, ketika i'tidal, ketika kita sujud, ketika kita duduk dan berdoa sujud, tidak membaca doa itu sah salat kita? Tidak membaca doa ruku, doa i'tidal, doa sujud, doa di antara dua sujud. Apakah sah doa salat kita? Apakah salat kita sah? Sah salat kita? Sah salatnya, karena doa tadi adalah sunnah, bukan rukun. Rukunnya itu harus ruku, harus i'tidal, harus sujud, harus duduk di antara dua sujud. Sedangkan doa itu adalah sunnah. Tapi jangan dibiarkan sunnah ini, karena pengaruhnya besar. Nah, maka tadi gambaran yang Allah berikan kepada kita di ayat 191 itu bahwa ingat Allah dikala berdiri, dikala duduk, dikala berbaring. Lalu memikirkan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu doanya dari orang yang beriman, apa doanya di situ? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Tuhan kami, Engkau tidak menciptakan sesuatu dalam keadaan. Jadi kalau di rumah itu ada keributan, udahlah biasa aja. Gak usah dibesar-besarkan. Kalau di rumah itu ada perbedaan pendapat, apa yang harus kita lakukan Bapak dan Ibu? Udah, setelah itu makan bersama. Kan pasti berbeda. Artinya apa? Kalau berbeda, kembalikan kepada Allah. Tenanglah jiwa ini Bapak dan Ibu. Karena belum tentu yang mengatakan benar itu benar, yang mengatakan salah itu salah. Tapi yang benar adalah Allah Bapak dan Ibu. Kembalikan semua kepada Allah dengan kalimat wallahu a'lam bishawab. Ya, dan Ibu sekalian. Coba. Ini gambaran yang Allah berikan kepada kita. Subhanaka faqina adzabannar. Maksud Engkau ya Allah, jauhkan kami daripada apa di situ? Subhanaka faqina
Benar, jauhkan kami daripada api. Api neraka. Apa arti neraka maksudnya dalam tubuh kita? Panas. Api. Di dalam tubuh kita ini kan ada Amarah. ada udara, ada Air. ada avatar Api. nih. Iya. Tanah. Ada api. Tanah. Makanya kalau hati kita tidak terjaga, panas. Negara api menyerang. Tensi bisa Tinggi. tinggi tensinya. Mhm. Bisa tinggi. Jadi orang itu sakit barangkali bukan karena makan kenapa? Enggak terima gitu. Marah-marah dia. Emosi. Panas telinganya, panas kepalanya juga. Panas. Kantong. Badan ini apa tangan ini gemetar kan, mau mukul ataupun memang stroke gitu kan, nggak terima. Dan ibu sekalian, Astaga. coba doanya ada, jadi nggak ada yang sia-sia hidup ini, semuanya bermanfaat bagi orang yang sehat hatinya. Karena kita sedang menyembah Allah, ada saja tantangannya. Maka dibikin sama Allah doanya banyak situ kan, ayat 191 di ujungnya, ayat 192, 193, 194, doa semua kan benar. Sudah hafal doa ini? Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lidh-dhalimin min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana. 3,5 doanya. Ya kan 3,5. 3,5 ayat. Iya, 3,5 doanya itu kepada Ibu. Nggak main-main. Nanti di ayat berikutnya di sebelah kiri kepada Ibu. Apa kata Allah? Artinya kepada Ibu. Maka Tuhan mereka permohonannya. Bahwa Allah akan mengabulkan permohonan Permohonannya. hambanya. Tapi berproses kepada Ibu, membutuhkan kesungguhan, perjuangan untuk mendapatkan dari apa yang kita ingin. Tapi tadi jangan dilepas tanpa doa. Doa dan doa. Jadi dalam melihat tentang penciptaan Allah ini, itu bukan main kepada Anda. Itulah sholat itu. Nah, yang lebih sakit barangkali ya, kita lihat contohnya seperti Maria di dalam surat ke-19 ayat yang ke-23 sampai 25. Ini orang yang ahli ibadah. Dia sholat kepada Allah. Ayat 23 sampai 25 surat ke-19 surat Maryam bagian sebelah kiri. Kita lihat di situ bagaimana ujian yang Allah berikan kepada Maria yang ahli ibadah kepada ibu. Jadi jangan ibu katakan bahwa ibu mendapatkan ujian yang besar. Enggak, besaran Maria. Karena disebut namanya, maka tidak akan mungkin terjadi di kemudian hari. Tidak ada lagi cerita itu yang sama seperti Maria. Karena namanya disebut, nama aslinya disebut. Bagaimana ketika dia dalam keadaan hamil tua. Lalu ketika dia hamil tua, dia mengeluh. Apa keluhannya? Ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Ada kepada itu kalimatnya. Coba kalau sekiranya aku mati sebelum ini, tentu tidak ada cerita tentang diriku di kemudian hari. Apa artinya ini? Stres, Pak. Ibadah dia kuat, kedekatan kepada Allah bukan main. Dia tidak pernah keluar dari dari mihrabnya. Tapi ujiannya dia hamil tanpa disentuh manusia. Siapa yang menghendaki ini kepada Allah, supaya jadi pelajaran bagi semua manusia. Jadi sebersih apapun dia, tetap akan diuji. Tetap ada diuji. Termasuk Maryam. Sampai dia mengatakan, ya Allah kenapa? Ini kenapa? Gitu. Tetapi apa kata malaikat Jibril di ayat ke-24-nya? Jangan kamu bersedih. Jangan bersedih. Sungguhnya Tuhan menjadikan anak surga di bawahnya. Jadi ada sungai, yang sungai tadi tidak ada, sungainya nggak ada, dengan izin Allah jadi. Allah. Bukan Bim Salabim, itu manusia. Ini Allah, ada langsung sungai itu. Nah, di tempat inilah Maryam melahirkan anaknya tanpa ditemani oleh manusia satupun. Dia memutus ari-arinya. Dia pula yang membersihkan diri dan anaknya di sungai itu. Coba pada, berarti bisa nih ibu-ibu. Bu, bisa bu. Mau bikin lagi bu? Nah, bisa sendiri bu. Dari ayat ini. Dosa sesat. Nah, iya.
Makanya di beberapa negara itu ada kebiasaan mereka apa? Lahir dengan sendirinya. Si suami hanya melihat, sebelum melihat dia menyediakan alat-alatnya. Nanti si istrinya melahirkan ini, dia yang akan bergerak sendiri. Karena sebelum dia ini hamil, sudah ada tentir, sudah di training Pak. Sebelum hamil sudah di training. Bagaimana caranya? Seperti kejadian Maria. Ya. Dan tidak ada opname. Kami di Arab itu nggak ada opname dan itu sekali. Habis melahirkan, 2 jam kemudian harus pulang. Berdarah-darah terserah. Pokoknya pulang. Tapi ya, ketika pulang sudah mulai masak air, sudah mulai masak ya yang kecil-kecil walaupun tidak berat-berat. Tapi kalau dia berada di posisi opname, bisa jadi darah yang tadi harus keluar tidak keluar sehingga apa? Menjadi beku di dalam. Dan ini dipraktekkan oleh sebagian di Eropa sana. Kami punya anak 3 itu semuanya normal, alhamdulillah normal. Setelah lahir 2 jam kemudian disuruh pulang. Coba bayangin, 2 jam kemudian disuruh pulang. Kata orang kita jahat benar. Kata orang sana enggak. Nah, kita lihat dari ayat ini, di ayat 25. Dahsyat lagi Bapak dan Ibu. Apa yang dilakukan oleh Maryam ketika itu? Mendorong pohon kurma. Kebayang nggak? Pohon kurma sama seperti pohon sawit, didorong-dorong. Yang sehat saja belum tentu. Ini yang dalam keadaan setelah melahirkan. Kira-kira kalau ada orang lewat, apa yang dia katakan? Gila. Ini orangnya gila. Tapi karena dia yakin kepada Allah, karena ini juga perintah Allah melalui malaikat Jibril, dia dorong. Tapi sebenarnya menggoyangkan itu bukan dia, malaikat. Dijatuhkanlah gitu. Bukan kurma Pak, tapi rutob. Maka kalimat ujungnya rutoban janiyah, bukan tamr. Kalau kurma itu yang sudah tua namanya tamrun. Tapi sini rutob, setengah kurma. Harganya lebih mahal Pak. Dan biasanya dia muda, setengah masak. Ya setengah masak, kekuning-kuningan, dia belum tua. Lebih mahal daripada yang sudah tamar. Karena banyak obat yang didapatkan dari rutob ini Bapak dan Ibu. Allah memberikan yang terbaik, rutoban janiyah. Untuk apa? Untuk menjadi tahnik bagi anaknya. Yang kurma ini akan dikunyah oleh Maryam, lalu dipoleskan ke bibir dan langit-langit si anak, dan dipoleskan pula di bagian dada Maryam sendiri. Supaya apa? Supaya anaknya mengecap dan menyusul air asin. Kurma kepada ibu sekalian. Tapi jangan sari kurma, karena dia tidak mengunyah. Karena keberkahan kurma itu Bapak dan Ibu dikunyah, air liur si bapak atau si ibu akan masuk ke dalam anak ketika dioleskan di bibir dan di langit-langit mulut si anak. Itu mentahnik. Itu yang lebih sunnah daripada mengazankan dan mengikomakan anak. Sunnah yang kedua adalah akikah. Akikah Bapak dan Ibu sekalian. Jadi jangan pakai apa? Sari kurma, tapi pakai kurma beneran. Hanya pastikan bahwa si biji sudah dilepas. Jangan biji masih dikunyah juga. Nanti masuk ke anak, kepelok dia mati. Jangan sampai. Jadi hanya dipoleskan saja. Kenapa? Karena tadi air liur si ayah atau si ibu yang tadi membaca ayat-ayat Al-Quran dengan mengunyah tadi, itu berberkah bagi si bibir dan ke langit-langit si anak, lidah si anak. Dipoleskan juga di bagian dada. Nah dari ayat ini, rupanya ayat ini menjadi inspirasi bagi orang-orang kafir. Orang-orang kafir Bapak dan Ibu semestinya menjadi inspirasi bagi kita yang beriman kepada Allah. Tapi sayang ayat ini jarang dibahas. Jarang dibahas Bapak dan Ibu. Makanya di ayat ke-26-nya, apa yang Allah katakan? Disuruh makan dan minum. Coba, iya kan? Coba Bapak dan Ibu. Berarti yang dimakan kurma atau rutob ini bukan sedikit, banyak. Kenapa? Karena kadar gula dari rutob ini itu standar daripada kurma. Lebih standar daripada kurma. Maka harganya pun kalau yang ada kurma palem itu kan bukan kurma palem pada dasarnya. Dia adalah rutob. Dimasukkan dalam keadaan mengkel, maka dia dikirimkan kemana-mana. Jadi akhirnya dia masak. Tapi masaknya beda dengan kurma. Agak gres-gres gitu. Ya, masih ada pasir-pasirnya sedikit asli dia. Tapi bukan kurma dari Cina itu yang ada ininya, lantingnya, tapi bukan lanting, tapi dia plastik. Warnanya pun sudah mulai apa? Terang. Kenapa? Karena di apa itu? Fermentasi. Dia sudah dicelupkan dengan gula sekali. Tapi kalau sudah tamar, hati-hati. Kenapa? 3 saja kita makan kurma ini, tensi bisa naik.
gula bisa naik. Sudah kelewat masa itu tadi. Nah, tapi bagi orang yang trombosit bagus dia memakan kurma. Kenapa? Supaya naik. Karena kadarnya tinggi. Apalagi kurma sukari. Ada namanya kurma sukar. Jadi kalau kita masukkan ke dalam air kurma ini agak lama airnya jadi manis. Makanya disebut kurma sukari, kurma gula. Manis. Yang depannya itu bulat besar, belakangnya kecil. Sakit gigi makan itu. Itu namanya kurma sukari. Kenapa? Karena dia kadar gulanya sangat tinggi sekali daripada kurma yang lain. Cuma harus milih juga. Nah, makanya kenapa kalau orang berbuka puasa itu disunahkan makan kurma, karena supaya tadi kadar gula tadi yang turun ketika kita berpuasa itu segera naik. Nah, Rasulullah menganjurkannya ganjil 1 atau 3, jangan 1 bungkus karena ganjilnya. Wah, 3 bungkus. Nanti naik nanti. Karena ganjilnya 1 bungkus dia, ganjilnya enggak 1 atau 3. Ya, jadi itu dulu masuk kenapa? Karena kadar gulanya standar. Baik Bapak Ibu sekalian, ini cuplikan sedikit dari pembahasan makna dari Imam Al-Ghazali masalah salat yang beliau ambil ringkasan dari Ihya Ulumuddin, yaitu kitabnya Imam Syafi'i. Dan Ibu tidak terasa pukul 11 kurang dikit. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sekalian pembahasan ini? Kalau misalnya kita terlambat saat baru mulai, kita mendapatkan 1 rakaat bersama imam. Tapi jangan lupakan tentang rukun. Tentang rukun. Apa rukun sholat itu? Al-Fatihah. Selain Al-Fatihah apa? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Baik. Takbiratul ihram. Setelah itu apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Nah, kita sudah melewati 2 rukun, takbiratul ihram dan Al-Fatihah. Lalu kita langsung sujud. Langsung ruku. Ini rukun yang lain mana? Memang betul apabila imam ruku kita ruku, tapi kita kan ini terlambat. Kalau kita misalnya sholat zuhur dan asar, jangankan yang terlambat, yang bersama imam pun tidak mendengar Al-Fatihah imam, maka semua kita punya kewajiban untuk membaca Al-Fatihah. Tidak bisa bacaan Al-Fatihah imam membatalkan bacaan kita. Itu kan ketika subuh, maghrib, dan isya. Kalau kita mengambil 3 pendapat imam mazhab, yang satu Imam Syafi'i tetap kita membaca walaupun kita dengar imam itu membaca Al-Fatihah. Nah, lalu bagaimana ketika zuhur dan asar? Imam sudah ruku, apakah kita langsung ruku sedangkan kita tidak mendengar dan membaca Al-Fatihah? Dapat gak itu? Sah tidak? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Artinya apa? Jangan kita hanya memakai 1 hadis. Ini kan hadis yang berbicara tentang apa? Batasan 1 rakaat. Di mana itu? Di waktu imam itu ruku. Ini batasan terakhir. Tapi rukun yang lain harus kita lakukan. Dan sekali apa itu? Takbiratul ihram. Nggak mungkin kita Allahu Akbar langsung ruku. Itu takbir apa namanya? Itu takbir intikal. Intikal itu adalah takbir kita apa? Berpindah dari iktidal mau ke sujud, dari sujud mau duduk. Nah, itu namanya takbiratul intikal, untuk merubah, berpindah. Tapi satu yang tidak bisa apa? Takbiratul ihram. Berarti sebelum kita takbiratul intikal, kita harus takbiratul ihram dulu. Ini yang wajib. Ini rukunnya. Setelah takbiratul ihram, apa yang kedua? Al-Fatihah. Iftitah boleh kita tinggal, nanti kita baca di rakaat kedua. Bisa kita baca di rakaat kedua. Karena dia sunnah, bukan wajib, bukan rukun dia di situ. Iftitah ini. Jadi kalau kita langsung ruku, sedangkan kita ini takbir apa yang tadi dilakukan? Itu pertanyaan. Yang kedua, sudahkah dia membaca Al-Fatihah? Berarti apa? Ada yang kurang. Apa kata Rasulullah? La salata liman lam yaqra bi Fatihil kitab. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Sangat cukup. Dan selesai itu hadisnya. Hadisnya mutawatir. Imam Bukhari yang punya dari Rasulullah. Jadi kata Rasulullah tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, tadi dia langsung ruku, Al-Fatihah dia nggak baca, imam juga nggak dengar. Dan sholatnya zuhur dan asar. Itu bagaimana coba?
Kita hanya memakai satu hadis saja, bahwa ketika mendapat imam ruku, kita ruku. Iya memang betul, tapi jangan lupa kita harus menyandingkan hadis yang sebelumnya yang berbicara tentang masalah rukun sholat. Jadi kalau kita sudah terlambat, ya sudah, kita ikuti saja rukunya imam. Kenapa? Karena kita ingin mendapatkan pahala berjamaah di rakaat pertama. Tapi kita belum dapat satu rakaat. Belum dapat satu rakaat. Baru pahala berjamaah. Sama seperti ada orang yang datang, imam sudah tahiyat akhir, jangan dia menanti imam salam, sudah ikut, duduk dia tahiyat juga bersama imam. Kenapa? Karena dia akan mendapatkan pahala berjamaah, tapi tidak mendapatkan rakaat berjamaah. Contoh misalnya, datang nih ke pengajian nih hari Rabu, tapi jam 11 kurang 2, datang dia, walaupun dari awal tidak ikut, dapat nggak pahala berjamaah? Dapat kue, dapat jus, dapat air, dapat pokoknya pahala berjamaah. Tapi dia tidak mendapatkan apa? Keutamaannya. Tidak mendapatkan keutamaan. Nah, jadi kembali lagi bahwa batasan ruku seseorang bersama imam, rakaat bersama imam itu adalah ketika ruku. Tapi tadi rukunya harus diselesaikan dulu. Rukunya harus diselesaikan. Apalagi yang paling sering itu sholat zuhur dan asar, yang paling sering. Padahal tadi kita tidak mendengar. Nah, kalau sholat subuh, maghrib dan isya, kata Rasulullah begini: Al-imam liyu'tama bih, fa idza kabbara fakabbiru, wa idza raka'a farka'u, wa idza sajada fasjudu, wa idza qara'a fa'ansidu. Imam itu harus diikuti. Apabila dia takbiratul ihram, maka takbiratul ihram. Apabila dia ruku, kita ruku. Apabila sujud, kita sujud. Apabila imam membaca, wajib diam. Jadi apabila membaca Al-Fatihah, kita makmum wajib diam. Jadi apa? Jadi sebagian besar para ulama mengatakan bahwa tidak perlu kita membaca Al-Fatihah di belakang imam. Maka bacaan Al-Fatihah imam sudah membatalkan Al-Fatihah kita. Sudah selesai di situ. Sepakat semua dan ibu sekalian. Walaupun tadi Imam Syafi'i mengatakan sunnahnya tetap dibaca Al-Fatihahnya di belakang imam setelah waladhdallina imam. Tapi pada dasarnya bacaan imam adalah bacaan kita ketika subuh, maghrib dan isya. Tapi di zuhur asar kita sama sekali tidak dengar. Kita semuanya sendiri-sendiri. Apakah kita dikatakan bahwa bacaan imam adalah baca saya? Enggak bisa. Kenapa? Karena kita tidak mendengar. Jadi tidak bisa hadis satu ini disendirikan lalu disahkan bahwa dia mendapat satu rakaat. Enggak. Hanya ini batasan. Batasan mendapatkan satu rakaat. Di batasan ruku. Karena dia tidak dari awal kondisinya. Nah, jadi kalau dia tidak bisa membaca Al-Fatihah, takbiratul ihram dan Al-Fatihah, imam ini kan misalnya kalau masih lama dia rukunya, maka pastikan kita sudah membaca Al-Fatihah setelah takbiratul ihram. Kalau dia juga belum ruku, maka kita akan ruku, kita dapat satu rakaat. Tapi kalau dia sudah berdiri dari rukunya ke i'tidal, kita masih membaca Al-Fatihah dan kita paksakan juga ruku juga, nggak bisa itu. Sudah lewat dari batasan. Artinya apa? Imam sudah berdiri lurus. Kalau dia masih bongkok begini, ini masih bisa diterima. Tapi kalau dia sudah berdiri lurus, kita sudah terlambat. Ya sudah terlambat tadi. Kenapa? Karena tadi kita tidak melaksanakan rukunya dengan baik. Dan yang paling utama syarat daripada sholat itu adalah tumaninah. Nah, satu ketika dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Nasai, Imam Tirmizi, ada seorang sahabat sholat berjamaah bersama Rasulullah di waktu asar. Karena melihat Rasulullah dan para sahabat yang lain dalam keadaan ruku, maka dia masuk dari pintu masuk ruku. Jadi gimana jalannya? Ruku, sampai ruku dia. Itu terjadi. Jadi bukan aneh, ini sudah terjadi. Nah, dan dia salam bersama Rasulullah karena takut tadi ketahuan dia terlambat. Udah ruku dari pintu masuk. Setelah sholat, beberapa menit kemudian Rasulullah berdiri dan Rasulullah bertanya, tadi siapa yang ikut berjamaah dengan aku ruku dari pintu masuk? Dari mana Rasulullah tahu? Berarti malaikat Jibril memberitahu. Allah. Nggak ngaku sekali. Ditanya lagi, nggak ngaku kedua kali. Ini sahabat di masa Rasulullah, apalagi bukan di masa Rasulullah. Iya, ketiga kali barangkali ada yang colek-colek. Udahlah, angkatlah tangan tahu. Karena yang sebelah ini nggak mungkin nggak tahu kan? Nggak mungkin nggak tahu. Akhirnya saya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Jangan diulangi lagi. Rasulullah tidak mengatakan batal. Ini bijaksananya. Tapi jangan diulangi lagi. Kenapa? Kalau diulangi lagi, jangan diulangi kata Rasulullah. Jadi sudah pernah ada. Makanya ada orang yang apa?
Karena takut dia tidak dapat 1 rakaat, imam sudah ruku, lari dia dari tempat wudu. Sampai ke tempat. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Jadi tidak tumanina. Itu namanya tergesa-gesa. Jadi tidak boleh terburu-buru, tidak pula juga memperlambat. Jadi sedang jalan. Kalau tidak mau terlambat, ya sudah, jangan terlambat datang. Tunggulah sholatnya, jangan ditunggu oleh sholat. Tunggu sholatnya. Apa kata Rasulullah? Walladzina yantadiru as-shalah hatta yusalliha ma'al imam a'zamu ajran minal ladzi yusalli wa yanam. Orang yang menunggu waktu sholat sehingga dia sholat bersama imam, ganjarannya lebih besar daripada sholat sendiri, kemudian setelah itu dia tidur. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Jadi menunggu sholat dan sholat bersama imam lebih besar pahalanya daripada sholat sendiri dan setelah itu tidur. Ini badan. Jadi tunggu aja sholatnya. Tapi kalau masih 1 jam kelamaan, ya kan masih lama nih. Ya, nanti malah tidur beneran di situ. Ya dan sekalian. Nah, jadi itu kondisinya. Jadi Tadi pas sudah itu dibiarkan dulu ya. Tadi tetap ikut. Ya tetap ikut, tapi kita tetap terlambat. Tetap salah terlambat. naik lagi. Kita dapat 1 Karena tidak rakaat. 1 rakaat. Kita hanya mendapatkan berjamaah tadi di rakaat pertama. Posisi kaki pas tahiyat akhir ikuti imam atau Posisi kaki itu boleh kita duduk di antara 2 sujud, boleh kita juga tahiyat akhir. Boleh, nggak ada masalah. Bukan rukun. Ya, karena dia bukan rukun. Rukunnya itu duduk. Duduk. Rukunnya adalah duduk. Bukan soal permasalahannya miring atau permasalahan di antara 2 sujud. Duduk, kalau tidak duduk, mata bisa tahiyat. Apa bisa duduk miring di atas itu kan enggak kan? Terbang gitu kan enggak. Jadi wajibnya adalah duduk. Masalah duduknya itu miring atau dia dalam keadaan duduk dan 2 sujud tidak ada masalah karena itu perbedaan pendapat. Kalau di Timur Tengah semuanya duduknya bukan miring, duduk di antara 2 sujud tahiyat akhirnya. Nah di kita memakai pendapat Imam Syafi'i seperti di Mesir. Nah itu memang miring. Nah, jadi bukan soal miring dan duduk itu apa posisi duduknya, tapi duduknya itu adalah wajib. Duduk, jangan jongkok. Atahiyatnya, ya kita pakai atahiyat sampai apa? Sampai selesai. Silakan saja, nggak ada masalah. Walaupun kita belum selesai sholatnya tadi, harus menambah 1 rakaat lagi karena kekurangan 1 rakaat. Ya. Kalau kita telat tadi, takbiratul ihram itu tetap dilakukan atau Tetap dilakukan, Pak. Karena itu wajib. Itu rukun. takbiratul ihram dulu baru ikuti. Iya, baru intikal. Jadi kalau kata Rasulullah, 1 saja rukun tidak dikerjakan batal sholatnya. 1 saja rukun. Nah selama ini kadang-kadang kita nggak paham. Jadi antara intikal sama takbiratul ihram itu kadang kita tidak bisa membedakan. Padahal intikal itu adalah sunnah. Kita tidak mengatakan Allahu Akbar, tidak ada masalah. Tidak ada masalah kepadanya. Tapi kalau takbiratul ihram kita tidak lakukan, salah. Atau kita rubah misalnya, Allahu Akbar kita rubah Allah dan gadang, itu salah, nggak bisa diterima. Nggak bisa diterima, nggak bisa dirubah kalimat itu. Tetap Allahu Akbar. Bukan masalah tangan Bapak dan Ibu. Tangan ini adalah sunnah. Kita mau mengangkat tangan sejajar dengan bahu, menyentuh dengan bahu, sejajar dengan telinga, menyentuh ujung jempol ini dengan ujung telinga, itu adalah sunnah. Tidak mengangkat itu tidak masalah. Kita mengatakan Allahu Akbar lebih dahulu, baru tangan kita angkat, atau tangan dulu baru takbir, itu adalah sunnah. Tapi yang wajib adalah Allahu Akbar. Bahwa tidak ada yang lebih besar kepada Allah. Itu yang disebut dengan takbiratul ihram. Jadi jangan sibuk dengan urusan masalah tangan. Jadi kalau misalnya ada orang, kayaknya ini bukan satu kelompok semangat, beda tangannya dia. Nggak ada masalah itu. Nggak ada. Sampai meletakkan tangan juga, mau di kanan, mau di kiri, mau di atas dada kan gitu kan. Nggak mungkin di leher. Nggak ada. Dada tuh di sini kemudian, bukan di sini. Oke dia. Imam Syafi'i itu apa? Di mana posisinya? Di bawah pusar. Imam Malik di atas pusar. Imam Abu Hanifah di bawah sekali, hampir kena ke bawah. Ya, Bapak dan Ibu sekalian. Tapi itu tidak menjadi menjadi rukun. Kenapa? Dia sunnah. Ya, orang Irak, orang Iran, Pakistan, Yaman, Bapak dan Ibu, kalau sholat itu tangannya tidak sedekap, ada di samping kanan, samping kiri. Yang pernah umrah ataupun haji bisa melihat ke sana, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi jangan aneh, ini kayaknya bid'ah nih semua. Berapa negara yang bid'ah semua itu, Bapak dan Ibu sekalian?
Karena permasalahannya kita ini sedikit membaca, tapi banyak berpendapat. Salah, semestinya banyak baca, sedikit berpendapat. Kenapa? Fikih itu bikin masalah. Ya, ada saja pertanyaan yang kita bikin-bikin supaya jadi masalah. Itu pada dasarnya. Tapi kalau ilmunya lebih banyak, insya Allah pendapatnya sedikit. Perbedaan pendapatnya sedikit, tidak ada masalah. Nah, jadi tadi posisinya takbiratul ihram adalah wajib, karena dia rukun daripada rukun sholat. Maka Rasulullah katakan, satu saja rukun sholat tidak dikerjakan, maka dia batal. Jadi kalau kita baru tahu, yang lalu kita nggak tahu, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, sudah dulu sekali. Karena rukun ini, jadi rukun tidak boleh ditinggalkan satu rukun. Tetapi kalau sunnah boleh. Sunnah boleh. Berarti Fatihahnya nyusul yang di terakhir, saya nambah 1 rakaat lagi. Ya, artinya bukan di Al-Fatihahnya, tapi kita nambah 1 rakaat. Iya. 1 rakaat nambah berarti kan ada Al-Fatihah. Nah, mungkin nggak ada. Kalau yang nyambung ikut berjamaah dari makmum yang masbuk juga itu gimana tuh? Karena sudah imam sudah selesai nih, kan masih ada makmum yang masbuk, terus kan kadang ada lagi yang ikut nyambung. Dia sudah bukan makmum lagi. Jadi imam. Kenapa? Karena imam sudah salam. Berarti dia berdiri sendiri. Kecuali kita terlambat, lalu ada orang yang terlambat juga, sholat bersama imam yang di depan. Imam salam, dia ngikutin kita nih yang tadi terlambat. Nah, ini nggak boleh. Makmum bersama makmum namanya. Enggak, imamnya sudah selesai. Ya enggak, ini yang nggak boleh. Iya. Dia tidak boleh. Kenapa? Karena sama-sama dia makmum, hanya beda waktu dia masuknya dengan imam yang sama. Tetapi kalau tadi nih saya misalnya, saya terlambat nih misalnya bersama imam yang di depan. Imam salam, saya masih berdiri. Berarti menyempurnakan kekurangan rakaat. Lalu ada orang datang. Nah, ini bukan makmum sama makmum, ini udah orang lain. Sudah lain, kenapa? Karena kita sudah lepas dari imam yang pertama. Berarti dia berdiri sendiri. Nah, orang ini masuk, boleh, nggak masalah. Jadi jamaah, jadi makmum. Jamaah. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, boleh tidak kita sholat berjamaah dengan orang yang kita tidak tahu bahwa dia lagi sholat sunnah? Nah, iya Nah, itu benar sering. itu. Lagi sholat sunnah, aku baru. Kita kan nggak tahu nih, kita mau sholat berjamaah, tidak ada orang lagi, kecuali hanya orang itu. Rupanya Kita nggak tahu kalau orang ini sedang sholat sunnah, lalu kita ikut, boleh nggak? Boleh. Boleh, nggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah, yang ini yang lagi sholat sunnah. Waduh. Iya, kenapa? Nah, permasalahannya ilmu. Boleh tidak kita ini berbeda niat bersama imam? Bersama imam ya? Jadi sholat bersama imam, boleh tidak kita berbeda niat? Nggak boleh. Tahunya bedanya gimana tuh? Kalau dari awal ya. Tadi kan sudah disebut, imam itu harus diikuti. Apabila imam takbir, kita takbir. Apabila imam ruku, ruku. Imam sujud, sujud. Imam membaca, diam. Gak ada niat. Masalahnya nggak tahu. Ya kan? Ini yang duduk di sini, apakah niatnya sama belajar? Enggak. Atau niatnya belajar karena takut sama istri? Atau nemenin istri? Atau nggak enak sama pimpinan? Ya kan? Kan beda niatnya. Jadi beda niat tidak ada masalah, tapi tidak boleh beda gerakan. Karena kan kita mengikuti imam. Nah, niat bisa berbeda. Bisa jadi imam itu sholat asar, kita sholat zuhur. Karena kita musafir. Boleh, nggak ada masalah. Tapi kita tidak boleh berbeda gerakan. Kenapa? Karena kita ikut bersama imam rakaatnya tadi, berjamaahnya itu. Jadi kita boleh berbeda niat. Hanya permasalahannya orang yang tadi diikuti orang-orang di belakangnya ini paham atau enggak? Enggak tahu. Jadi begini-gini. Ada yang mengatakan begini, dia mengambil isyarat gitu. Nggak usah, biarin aja dia ikut. Nggak ada masalah. Kenapa? Ya, jangan sampai dia bilang sama yang di belakangnya dipukul punggungnya, aku lagi sholat sunnah. Nah, itu pernah terjadi waktu 2006 saya di Masjid Nurdin. Pernah. Nah, saya terlambat, asar, saya mau ikut. Lagi sholat dia. Lagi sholat. Nggak tahu dia sholat sunnah apa, nggak ngerti. Katanya sholat sunnah gitu. Habis asar kan nggak ada sholat sunnah kan. Dia sholat gitu kan, dia bilang aku lagi sholat sunnah. No? Dalam hati, ini sholat sunnah apa gitu. Dan itu kenapa dia ngomong? Dia lanjut apa? Lanjut tetap kan, kita sudah bertanya dia sholat sunnah apa gitu ya. Sudah gitu dia ngomong lagi, sampai salam dia, itu pergi. Mau tak kasih tahu setelah sholat itu dia udah nggak ada lagi. Udah sholatnya dia udah salah gitu. Dia bilang sunnah itu ini harus asar masalahnya.
dia sholat sunnah gitu kondisinya. Nah jadi boleh berbeda niat, tapi tetap satu gerakan kondisinya, tetap satu gerakan. Nah itu memang masalah sholat ini panjang ceritanya. Tapi itu jadi ya tidak ada masalah. Yang penting memberikan isyarat dengan memukul punggung. Artinya menepuk punggungnya. Jangan dipukul-pukul. Aku ikut ya, sholat sama kau berjamaah. Enggak usah ngomong kayak begitu. Tapi tadi sebelah kanan, karena makmum ada di sebelah kanan. Bisa sejajar dengan imam, bisa satu langkah di bagian kaki belakang imam. Bukan satu sejadah, bukan. Satu langkah kaki dari, ya, satu langkah kaki dari apa belakangnya ke tumitnya imam. Itu pada dasarnya. Jadi bukan satu sejadah, tidak ada satu sejadah. Terlalu panjang. Setengah. Ya antara dua, pendapatnya hanya dua, sejajar karena makmum itu ada di kanan, imam ada di kiri. Yang kedua adalah dia satu kaki dari imam. Ya, satu telapak kaki dari imam. Itu pada dasarnya. Ya salah aku yang tidak sholat. Baik, cukup. Insyaallah. Tambah Ustaz. Jadi kalau apa namanya kita orang itu misalnya sholat musafir misalnya di kosor gitu ya. Tapi kita bukan musafir, terus kita bermakmum dengan mereka berjamaah nih, kita ikut gitu. Boleh. Jadi kalau misalnya kita mungkin ada orang musafir, sunnahnya itu orang musafir menjadi imam. Sebenarnya, mengapa? Untuk meringankan mereka. Sedangkan kita yang mungkin itu menjadi makmum. Nanti yang musafir 2 rakaat, nah kita menambah 2 lagi. Itu meringankan bebannya bagi yang musafir. Tapi sementara yang mungkin nggak mau. Ya. Dan mereka juga berkali tidak tahu juga kalau itu ada orang musafir. Tapi kalau memang masjid itu wilayah musafir, karena memang masjid ini di pertengahan, sering dilewati oleh para musafir, maka yang musafir yang sebenarnya jadi imam. Tapi yang mana dulu imamnya? Ini takut-takutnya bukan imam beneran nih, yang jadi imamnya nanti. Artinya apa yang paham dengan syarat-syaratannya? Maka nggak ada masalah kalau imam yang menjadi imam itu adalah mungkin. Tapi kalau memang ada seorang dia tahu masalah agama, maka orang yang musafir ini menjadi imam. Dimudahkan untuk menjadi imam. Kenapa? Karena dia akan mengkosor dan menjamak. Sedangkan yang mungkin nanti melanjutkan 2 lagi. Kalau dia zuhur berarti 2 lagi. Ya kalau dia kalau yang 4 ya zuhur, asar, sama isya. Di sini. Kalau maghrib kan tidak bisa dikosor. Bisa dikosor maghrib? Karena pernah ada kejadian. Jadi anak murid di Unja itu, nah dia selama dia di Unja kan orang Jakarta selalu maghribnya dikosor jadi 2. Nah setelah menikah sama orang Bangku, dia menikah, udah lama menikah, lalu dia tanya, Ustaz, saya lagi berdebat sama istri. Apa berdebatnya? Kan orang musafir itu kan boleh mengkosor, terutama maghrib. Maghrib kan bisa dikosor jadi 2. Ada aja. Maghrib nggak bisa dikosor jadi 2. Hah? Tetap 3. Berarti selama ini saya salah. Ya salah lah saya bilang gitu. Berapa lama kamu di Unja? 5 tahun gitu. 5 tahun kamu salah terus. Masa yang 3 nih? Itu yang 4 khususnya. Kalau yang 3 nggak bisa. 1,5. Macam-macam. Baik udah ibu, insyaallah tetap kita akan membahas masalah sholat di pekan mendatang. Mudah-mudahan memudahkan Allah berikan kesehatan. Apalagi Rambut sih. Iya. Iya, daripada menjadi pertanyaan terus. Kayak jadi mimpi. Misalnya tadi sholat maghrib, tadi maghrib kan 3 rakaat. Nah, kita sholatnya di rakaat ketiga ini, kan? Nah, setelah imam salam kan kita berdiri lagi. Iya. Nah, yang kita tinggalkan 1 dan 2. Nah, ketika berdiri lagi itu cara mengerjakan waktunya gimana? Pas setelah sujud kedua itu kita duduk dulu untuk melaksanakan rakaat pertama atau kita lanjut ke duduk tahiyat. Baik, kita akan sholat bersama imam. Ya. Kalau imam itu rakaat ketiga, berarti kita rakaat pertama. Ya. Kita bukan rakaat ketiga, bukan. Imam rakaat ketiga, tetapi kita yang terlambat tadi karena terakhir posisinya, berarti rakaat pertama bagi kita. Nah selanjutnya 2 dan 3, berarti kita atahiyatnya 3 kali. Ya resiko lah kalau kita masbuk kayak begitu. Nggak mungkin kita ganti bahwa ini rakaat ketiga bersama imam, berarti nanti rakaat pertama kita kerjakan, berarti di rakaat kedua itu kita tidak tahiyat. Nggak ada ceritanya, nggak boleh dibalik. Jadi karena kita mengikuti imam ketiga kita 1. Nah yang kedua ketiga tahiyat semua. Alhamdulillah tahiyat terus kan, tahiyat. Jadi nggak boleh dirubah.
Nggak boleh dirubah. Tetap itu posisinya 3 dan 1. Ya, 3 imam, 1 kita. Gimana nih sekarang? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad imamul awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اجعلنا مما يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا مما يقرأ القرآن فيشقى اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم انا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء يا ارحم الراحمين اللهم تقبل دعاءنا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi